Hai guys semuanya, annyeonghaseyo pun. Untuk kali ini saya akan membahas partikel E dan partikel SO secara bersamaan. Tapi karena durasinya lumayan panjang, akhirnya saya bikin dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Dan untuk kali ini adalah bagian pertama. Tambahan E atau partikel E dalam bahasa Korea bisa berarti di, per, ke, atau pada. Misalkan di atas meja ada tas. Di atas meja ada tas. Berarti bahasa Koreanya adalah 책상 위에 가방이 있습니다. Di sini ada kata 책상 위에. Berarti E di sini berarti di. Di atas meja ada tas. 책상 위에 가방이 있습니다. Berarti E yang saya kasih tanda pink, berarti di situ artinya adalah di. Contoh lagi, misalkan apel ini per satunya 2000 won. Berarti bahasa Koreanya adalah 이삭과 한 개에 2,000원입니다. Di sini ada kata 이삭과 한 개. Berarti E di sini artinya adalah per. Ya, kata E di sini saya kasih tanda pink biar lebih jelas. Berarti apel ini per satunya 2000 won. Bahasa Koreanya adalah 이삭과 한 개에 2,000원입니다. Berarti E di sini artinya adalah per. Ya, contoh lagi, misalkan saya akan pergi ke Jombang. Berarti bahasa Koreanya adalah 저는 조망에 가겠습니다. Di sini ada kata 저는 조망에. Nah, berarti E di sini artinya adalah ke, ya. Makanya di sini saya kasih tanda pink E-nya. Mungkin contoh yang ketiga ini agak beda ya. Tadi di sini ada 저는 조망에 가겠습니다. Ada kata 가겠습니다. Kenapa kok enggak 갑니다 saja? Ya, memang ini ada bentuk lain ya. Tadi kalau 갑니다 itu artinya pergi, tapi kalau 가겠습니다 artinya adalah akan pergi. Nah, ini nanti akan kita bahas, ada pembahasan tersendiri ya. Jadi untuk penggunaan kata-kata yang akan datang. Satu kali lagi contoh untuk tambahan E. Misalkan pada hari Jumat Bapak tidak pergi. Berarti bahasa Koreanya adalah 금요일에 아버지는 안 갔습니다. Di sini ada kata 금요일 ya. 금요일 itu artinya adalah hari Jumat. Berarti kalau ada tambahan E di sini 금요일에 berarti artinya adalah pada hari Jumat. Nah, berarti 금요일에 E di sini artinya adalah pada. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya ulang sekali lagi ya, jadi supaya lebih jelas. Jadi tambahan E itu bisa berarti di, per, ke, pada. Jadi misalkan di atas meja ada tas. Berarti baca Qurannya adalah 책상 위에 가방이 있습니다. Berarti E di sini artinya adalah di. Apel ini per satunya 2000 won. 이삭과 한 개에 2,000원입니다. Berarti E di sini artinya adalah per. Saya akan pergi ke Jombang. Berarti ya, bahasa Koreanya adalah 저는 조망에 가겠습니다. Berarti E di sini artinya adalah ke. Pada hari Jumat Bapak tidak pergi. 금요일에 아버지는 안 갔습니다. Berarti E di sini artinya adalah pada. Ya, baiklah. Setelah kita membahas tambahan E atau partikel E, sekarang saya lanjutkan untuk tambahan ESO dalam bahasa Korea ya, yang artinya adalah di atau dari. Tambahan ESO dalam bahasa Korea atau partikel ESO
Ini sering sekali kita temui dalam bahasa Korea ya, sama halnya dengan tambahan e. Jadi kalau kita menemukan tambahan eso itu biasanya melekat pada keterangan tempat atau keterangan waktu. Berarti eso itu artinya kalau tidak di adalah dari ya. Jadi untuk lebih jelasnya akan saya kasih contoh atau kita bahas langsung supaya lebih jelas ya. Misalkan dalam kalimat 온년동안 저는 한국에서 일했습니다. Di sini artinya adalah selama 5 tahun saya bekerja di Korea. Di sini ada kata 한국에서 yang saya kasih tanda kotak esonya di sini. Itu artinya adalah di. Contoh lagi misalkan 인도네시아에서 한국까지 7시간 걸렸습니다. Di sini ada kata Indonesia에서. Tadi kata eso yang saya kasih tanda kotak ini melekat pada kata Indonesia. Berarti kalau Indonesia에서, berarti eso di sini artinya adalah dari. Ya. Tadi di sini dua contoh ini sudah menunjukkan kata eso yang mempunyai arti yang berbeda. Jadi kita harus tahu kapan eso itu kapan berarti di dan kapan berarti dari. Contoh lagi, misalkan 저녁에 친구랑 저는 식당에서 밥을 먹었습니다. Di sini ada kata 저녁에. Kalau yang yang ini pasti artinya adalah pada ya. Nah, tapi di sini ada kata 식당에서. Tadi esonya yang saya kasih tanda kotak, berarti itu artinya adalah di ya. Nah, berarti kalau 저녁에 친구랑 저는 식당에서 밥을 먹었습니다. Artinya adalah pada sore hari bersama teman-teman sudah makan di restoran. Jadi artinya adalah maksudnya pada sore hari bersama teman-teman sudah makan di restoran. Di sini yang dalam kurung saya kasih tanda kata sudah karena kita pakai predikatnya itu pakai 먹었습니다. Artinya sudah makan. Tapi kalau kita hanya pakai 먹습니다 artinya adalah makan. Tadi tidak pakai kata sudah. Nah, karena tadi contohnya kita pakai babel 먹었습니다. Nah, itu artinya adalah bentuk lampau ya, tadi sesuatu yang sudah terjadi. Ya, bahasa Korea itu sama halnya dengan bahasa Inggris, itu ada past tense, ada past continuous tense. Nah, begitu juga dalam bahasa Korea pun juga ada milesiji, ada kwakosiji dan lain-lain. Nah, tapi jangan khawatir, semuanya akan saya bahas dalam channel saya ini. Makanya tolong subscribe, like, and share ya supaya Anda tidak ketinggalan dalam video-video saya berikutnya. Oh ya, ini ada satu contoh lagi, satu kali contoh lagi ya. 집에서 공장까지 얼마나 걸었습니까? Nah, di sini pakai 걸었습니까 itu artinya pertanyaan ya kan. Tapi kalau pernyataan kita pakai 걸었습니다. Jadi nanti ada pembahasan untuk membuat kalimat pertanyaan. Dan ini ada kata eso, 집에서 ya, 집에서. Nah, yang saya kasih tanda kotak di situ itu adalah artinya dari. Jadi 집에서 공장까지 얼마나 걸었습니까? Bahasa terjemahnya adalah dari rumah sampai pabrik telah memakan waktu berapa lama. Oke guys, barusan telah kita bahas satu persatu penggunaan dan eso ya. Jadi kalau yang kemarin adalah artinya bisa di, per, ke, dan pada. Sedangkan eso artinya di atau dari. Dan ini ada permasalahannya ya, yaitu terutama adalah yang artinya di. Karena bisa berarti di, eso juga bisa berarti di. Nah, ini kapan kita menggunakan di yang dan kapan kita menggunakan di yang eso.
Nah, ini sekarang kita bahas sekalian supaya guys semuanya tidak bingung ya.